Oke, di sini saya sudah mencoba untuk membuat silabus atau summary konsepnya atau workflow-nya bagaimana melakukan proses pemodelan dengan menggunakan gambar PDF ya. Nah, di sini kita akan coba berdiskusi terkait dengan gambar PDF tersebut. Ada beberapa part. Part yang pertama, kita akan coba melakukan proses persiapan pemodelan dengan menggunakan aplikasi dari Glodon, yaitu aplikasi Cubicles CAS. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas nanti bagaimana melakukan proses input data gambar PDF ke dalam aplikasi Cubicles CAS. Kemudian selanjutnya, bagian dari prosesnya kita itu adalah kita akan coba melakukan skala ulang dari data gambar PDF sesuai dengan skala yang disyaratkan dalam proses pemodelan, yaitu skalanya adalah dalam satuan milimeter. Kemudian terakhir, bagaimana melakukan trik pemodelan dengan menggunakan data gambar yang tadi format PDF. Jadi sebenarnya bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan experience atau pengalaman dengan menggunakan aplikasi Cubicles, nah di sini kita akan coba melakukan trik pemodelannya yang nanti akan lebih efektif dan efisien dari sisi waktunya untuk Bapak Ibu melakukan proses pemodelan tersebut. Oke, jadi nanti di sini konteksnya kita adalah selain saya menjelaskan dengan menggunakan format PowerPoint, nanti juga akan saya melakukan proses dengan menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan aplikasi dan sebelumnya dari tim servisnya kita hotline itu sudah mendistribusikan lisensi dan email ke Bapak Ibu semua, di mana lisensi dan email tersebut mencakup proses installer dan bagaimana melakukan opening atau menjalankan aplikasi Cubicles CAS tersebut ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan aplikasi Cubicles CAS yang terbaru yang di versi tahun 2022. Oke, kalau seandainya nanti di dalam proses penjelasan apabila suara saya atau misalkan sinyalnya terputus-putus, nanti bisa Bapak Ibu raise hand di Zoom agar nanti kita ulangi lagi proses step by step-nya menjadi lebih jelas. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk melakukan persiapan pemodelan. Jadi di dalam proses persiapan pemodelan itu kita ada beberapa tahap nih ya. Jadi ada beberapa tahap. Tahap yang pertama biasanya pada saat kita menerima data gambar PDF itu kita melakukan proses pengecekan gambar. Nah, karakteristiknya si gambar PDF ini yang nanti akan kita upload ke dalam aplikasi Cubicles CAS itu ada dua tipe karakternya si gambar PDF. Yang pertama itu adalah gambar PDF yang dalam satu file PDF-nya itu terdiri dari beberapa halaman gambar. Nah, biasanya kan kalau kita dapat gambar itu gambar PDF-nya itu langsung satu paket tuh. Jadi langsung dari cover, daftar isi, kemudian semua konten gambarnya itu ada di dalam satu file. Kemudian yang kedua, kita juga kadang-kala mendapatkan tipe gambar PDF itu karakternya adalah satu file PDF hanya berisi satu halaman gambar saja. Misalnya contoh, langsung memuat satu file itu misalnya denah lantainya saja atau detail-detail per masing-masing itemnya saja. Jadi satu file PDF itu kontennya isinya hanya satu gambar saja. Nah, begitu sudah kita melakukan proses pengecekan, kemudian nanti kita coba buka aplikasi Cubicles CAS-nya, di mana nanti di dalam aplikasi Cubicles CAS ini kita akan melakukan proses settingan untuk floor setting. Ini standar sama seperti Bapak Ibu yang pernah mencoba atau menjalankan aplikasi Cubicles, yaitu floor settingnya jumlah lantai, kemudian beda tinggi antar lantai, dan kemudian nama-nama lantainya itu kita lakukan prosesnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita butuh yang namanya garis panduan atau garis acuan
yang ada di dalam aplikasi Kubikos TAS ini yang kita sebut atau biasanya familiar dengan istilah elemennya itu adalah axis grid. Jadi kita membuat patokannya axis grid. Nah, catatan di sini biasa juga kalau misalnya kita terangkan di dalam basic training yang biasanya Bapak Ibu dapatkan di 3 hari, itu kita menjelaskan untuk yang axis grid-nya ini itu diutamakan adalah luas area yang terbesar. Jika Bapak Ibu mendapatkan tipe bangunan gedung, di mana tipe bangunan gedung itu di bagian sisi fondasinya atau di bagian bawahnya itu luasannya lebih besar dibandingkan dengan yang struktur lantai atasnya, misalkan contoh di bagian tower atau di bagian hotel atau apartemennya, kita akan coba mengambil data axis grid yang paling besar atau yang paling luas. Sehingga nanti untuk yang axis grid yang di bagian tower atau di bagian hotel atau apartemennya yang berada di struktur atasnya itu sudah tercover dengan axis grid yang sudah kita buat di tadi area fondasi atau area podium misalnya. Kemudian setelah kita melakukan proses pembuatan modeling axis grid-nya, baru kita upload data gambar PDF-nya. Nah, karena di gambar PDF ini tidak sama dengan konteks gambar CAD, di mana gambar CAD ini kan biasanya kalau untuk kebutuhan konstruksi atau kebutuhan ke engineeringan itu skala yang digunakan adalah skala dalam satuan milimeter biasanya. Nah, begitu kita setting ke dalam format PDF itu sesuai dengan media kertas yang kita gunakan biasanya kan kalau di aplikasi Autodesk atau AutoCAD atau aplikasi DWG untuk settingan kita plotting dalam berbentuk PDF kan kita harus memilih media kertasnya, ukurannya misalnya ANSI, biasanya sebutannya ada ANSI A1, ANSI A2, ANSI A3 dan sebagainya. Sehingga secara otomatis akan merubah skala gambar CAD-nya ke dalam format PDF. Nah, kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan proses si Kubikos ini, baru gambar ini kita relocate atau kita superimpose terhadap axis grid yang tadi sudah kita buat. Baru terakhir kita melakukan proses untuk modeling activity-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi tahapan-tahapannya secara garis besar untuk melakukan proses pemodelan dengan menggunakan data gambar PDF seperti ini. Oke, selanjutnya di sini tadi kan kita sempat mention kalau seandainya ada tipe gambar PDF di mana di dalam satu file gambar PDF itu atau satu paket gambar itu hanya berada di dalam satu file. Misalnya contoh dari cover sampai ke gambar-gambar yang lainnya sampai ke gambar yang terakhir itu di dalam satu file. Nah, di sini kalau seandainya kita untuk mempermudah proses upload data gambar, biasanya kita memiliki data gambar yang tadi di dalam satu file ini terdiri dari beberapa jenis gambar. Nah, kalau menurut hemat saya, lebih baik kita klasifikasikan si data gambar ini atau kita pecah-pecah berdasarkan ininya ya, berdasarkan jenis gambarnya atau pengelompokan gambarnya. Sebentar, saya coba berikan. Oke. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya ada input untuk link absensi di chat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut untuk mengisi daftar absensinya kita. Jadi sudah saya share di chatnya Zoom. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi kita pertama mendapatkan data gambar yang di dalam satu filenya itu terdiri dari beberapa gambar ya. Jadi terdiri dari beberapa gambar. Nah, kemudian saran saya nih, tadi untuk mempermudah proses pemodelannya, bagi Bapak Ibu yang memiliki aplikasi untuk mengedit PDF, itu kita pecah-pecah berdasarkan pengelompokan jenis gambar. Misalnya di sini saya ambil contoh untuk yang foundation itu saya kelompokkan di bagian foundation. Kemudian nanti untuk yang detail foundationnya saya kelompokkan ke dalam format detail foundation, kolom plan, kemudian detail kolom. Kemudian misalnya untuk denah balok dan plat, misalnya dari lantai bawah misalnya sampai ke lantai atas,
berupa floor plan. Jadi yang untuk denah itu khusus kelompoknya sendiri. Selanjutnya misalnya section. Section ini gambar-gambar potongan, gambar-gambar detail, itu kita kelompokkan juga secara khusus. Baru yang terakhir, biasanya kalau di dalam gambar PDF atau gambar kontrak atau gambar konstruksi, itu memiliki general notes, itu juga kita kelompokkan khusus. Nah, jadi ini saran saya kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan data PDF yang di dalam satu file terdiri dari beberapa gambar, itu lebih mudah kalau kita lakukan pemecahan berdasarkan kelompok gambarnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan coba langsung melakukan proses modeling preparation-nya. Nah, ini saran saya ya Bapak Ibu, saran saya biasanya kan kalau di dalam gambar teknis, ini kan kita mendapatkan detail dari dimensi masing-masing item. Misalnya contoh dimensinya balok, atau misalnya dimensinya kolom, kemudian nama balok, kemudian misalnya ada schedule untuk finishing. Nah, itu kita buat dulu di dalam format tabel Excel. Nanti saya akan tunjukkan format tabel Excel itu seperti apa. Kemudian setelah kita buat data Excel-nya, baru kita lanjutkan untuk membuka aplikasi Cubicles-nya, yaitu dengan melakukan proses project setting, floor setting. Sesuai dengan jumlah lantainya yang Bapak Ibu kerjakan modelingnya, beda tinggi antar lantainya, dan kemudian nama lantainya itu dimodifikasi dari si aplikasi Cubicles-nya mengikuti standar gambar penamaannya seperti apa. Baru kemudian kita lakukan proses axis grid manual modeling. Nah, sampai di sini dulu saya akan coba untuk membuka aplikasi Cubicles TAS-nya. Nah, untuk materinya kita workshop hari ini, Bapak Ibu bisa menyimak atau misalnya Bapak Ibu juga bisa mencoba mengikuti step by step atau proses dari kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal memilih apakah hanya ingin menyimak karena kita juga menyediakan recordingnya, atau misalnya Bapak Ibu langsung ingin mencoba. Oke, nah di sini kita sudah membuka aplikasi Cubicles TAS-nya. Nah, di sini disclaimer-nya Bapak Ibu, untuk yang sampel materi yang sudah kita kirimkan di WhatsApp group itu hanya bisa dibuka di versi yang terbaru ya Bapak Ibu. Jadi Cubicles TAS C strip 4 Romawi. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu versinya lebih rendah dari ini, itu tidak bisa dibuka. Jadi konteksnya sama seperti aplikasi-aplikasi 3D modeling yang lain, di mana file yang lebih tinggi versinya itu tidak bisa dibuka di versi yang lebih rendah. Jadi tadi saya sudah kasih info kalau misalnya Bapak Ibu untuk yang aplikasinya itu untuk membuka filenya sesuai dengan versinya saya, yaitu yang Cubicles TAS C strip 4 Romawi ya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah mengupload di dalam WhatsApp group. Jadi ada beberapa file yang akan kita gunakan. Jadi sesuai dengan konten yang kita berikan itu materinya judulnya adalah bahan workshop Cubicles Intermediate PDF Drawing. Nah, di dalam folder ini ada 3 folder lagi. Jadi ada kontennya untuk Excel table yang tadi sudah kita sebutkan di awal, di mana untuk ukuran-ukuran dimensi balok, dimensi kolom, kemudian finishing schedule dan sebagainya, itu kita kelompokkan di dalam format Excel gitu ya. Kemudian ada gambar referensinya berupa gambar PDF drawing dan kemudian sampel modelnya ya. Jadi sampel modelnya sudah kita siapkan juga. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti boleh dibuka foldernya yang sampel model. Kemudian di sini saya memiliki 3 metode untuk pemodelannya tergantung data gambar PDF yang kita dapatkan. Jadi di sini saya kelompokkan untuk yang workshop pada hari ini tuh ada 3 sesi. Jadi ada untuk yang model PDF versi 1, ada model PDF versi 2, dan model PDF versi 3. Nah, untuk yang awal sekarang kita akan coba melakukan proses model PDF yang versi 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena kita terbatas untuk workshopnya sampai di jam 11 siang. Nah, jadi langsung sudah saya siapkan ininya ya,
file untuk si Kubikosnya, yaitu yang pertama kali kita buka itu adalah PDF 1 master axis. Nah, ini kita klik open. Oke ya, kita klik open di sini. Oke ya, kita klik open. Nah, di sini karena tadi kita sesuai dengan step by step yang di awal, jadi selain kita menyiapkan data Excel, kita juga menyiapkan data grid. Nah, jadi di sini pemodelan gridnya bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan aplikasi Kubikosnya. Jadi di sebelah kiri layar itu ada elemen axis grid, di mana elemen axis grid ini kita gunakan untuk membuat pemodelan grid gitu ya, pemodelan grid. Nah, jadi di sini saya sudah prepare. Jadi grid ini ada dua, ada yang grid yang pertama. Nah, ini contoh. Nanti saya akan coba jelaskan kenapa saya membuat dua grid. Jadi ada grid yang ortho strip 1 dan ada grid yang ortho strip 2. Nah, untuk membuat pemodelan si grid ini, biasanya contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat grid yang baru, jadi kita bisa menggunakan di sini tanda plus, kemudian kita gunakan yang pada umumnya itu biasanya ortogonal. Nah, di sini nanti ada keterangan bottom, ada left, ada top, dan ada right. Nah, ini sesuai dengan si posisi grid. Nah, kemudian nanti jarak antar gridnya baru kita ketik manual di ADD. Nah, misalnya contoh di sini saya coba buka gambar PDF-nya yang tadi versi 1. Misalnya contoh saya buka PDF drawing yang PDF 1 foldernya. Nah, ini saya ambil, saya buka untuk yang gambar PDF-nya, contohnya seperti ini. Oke ya, jadi di sini kita ambil kasus di mana si gridnya itu ada yang bentuknya ortogonal dan ada yang bentuknya miring. Nah, ini ada posisi-posisi si teksnya atau keterangan si gridnya itu. Misalnya kalau keterangan gridnya di sebelah kiri, kita bisa input yang di sebelah kiri. Atau misalnya kalau kita ingin gridnya posisinya di atas, teksnya kita bisa input untuk yang di bagian top. Nah, untuk yang di bagian horizontal atau yang di bagian top, bottom atau topnya itu kita mulai startnya dari kiri ke kanan. Jadi dari sini dari kiri ke kanan kita buat gridnya. Kemudian untuk yang bagian vertikalnya atau sebelah kanan atau kirinya itu dari bawah ke atas. Oke ya, jadi saya sudah siapkan tadi yang ortho 2 dan ortho 1. Nah, ini kita mulai, kalau misalnya kita mulai dari yang top ya Bapak Ibu, top. Nah, ini saya mulai dari 5815 seterusnya sampai ke 8900. Kemudian untuk yang vertikalnya berarti di sebelah kiri left. Nah, di sini saya input dari mulai bawah 8730. Kemudian saya add terus untuk yang si teksnya atau dimensinya sampai ke 4250. Nah, ini referensinya dari mana? Referensinya adalah dari gambar PDF tadi di sini Bapak Ibu. Jadi, nah ini ya yang pertama. Jadi saya ambil yang untuk dimensinya ini tadi 5815 hingga ke 8730. Jadi ini adalah grid yang satu. Kemudian grid yang duanya saya mulai dari 8500 dari kiri ke kanan dan sisi bawahnya dari 8000 ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di sini yang ortho 2, nah 8500-nya bawah dan kemudian untuk vertikalnya dari sisi bawah ke atas. Nah, ini kesimpulannya adalah membuat data si gridnya secara manual dulu dan belum kita plotting ya, belum kita plotting. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Nah, ini sudah otomatis terplotting ya, ini bisa kita hapus juga. Ini saya delete dulu. Nah, jadi posisinya itu sebenarnya masih kosong ya Bapak Ibu. Posisinya masih kosong. Nah, step yang kedua, begitu kita tadi sudah melakukan floor setting dan project setting juga, asumsinya kita sudah melakukan project setting di floor setting ya, menambahkan jumlah lantai atau merubah elevasi dan sebagainya, asumsinya kita sudah. Nah, yang selanjutnya, begitu si floor settingnya sudah, kemudian juga si gridnya juga sudah, baru kita lakukan proses upload data gambar PDF tadi ke dalam format si Kubikosnya. Jadi di sini di sebelah kanan Bapak Ibu ada panel yang namanya Drawing Manager. Nah, di dalam Drawing Manager ini ada tools untuk mengupload data gambar, yaitu namanya ADD Drawing.
Oke ya, jadi di sini kita lanjutkan untuk yang upload data gambarnya. Jadi yang kita pilih itu tadi adalah gambar PDF drawingnya. Kemudian kita ambil folder yang pertama, PDF yang pertama. Nah, di sini saya akan coba menskenariokan untuk data gambarnya itu yang berupa satu file terdiri dari beberapa gambar. Nah, ini dia contoh, saya ambil satu di sini. Nah, di sini di aplikasi Kubikos ini Bapak Ibu, apabila kita menerima data gambar di dalam satu file itu terdiri dari beberapa halaman, kita bisa memilih data halaman mana yang ingin kita upload. Jadi tadi kita menggunakan panelnya Drawing Manager yang di sisi kanan, kemudian di bawah tulisan Drawing Manager-nya itu ada tools yang namanya ADD Drawing. Sesuai dengan kursornya saya, bisa Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan data yang materi yang sudah kita share di WhatsApp Group. Jadi di folder bahan workshop ini ada di dalam bahan workshop itu ada foldernya lagi yang namanya PDF Drawing. Kemudian di dalam foldernya PDF Drawing itu ada folder lagi yang namanya PDF 1. Nah, kemudian kita pilih yang PDF 1-nya itu adalah yang combine. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengambil data denah ya. Jadi di sini kan ada yang page 1 itu denah, page 2 itu misalnya gambar detail. Nah, ini gambar detail, gambar detail. Jadi yang kita butuhkan hanya gambar denahnya saja di sini. Nah, kemudian baru kita klik open. Jadi saya pilih yang page 1 gitu ya. First page kita klik open. Nah, kemudian baru yang untuk gridnya ya Bapak Ibu, gridnya ini bisa kita klik di sini poin. Jadi kita klik di sini poin. Nah, otomatis sudah muncul yang grid 5815. Kemudian kita bisa klik lagi yang kedua. Kita klik lagi di misalnya di sini poin. Nah, ini misalnya kita letakkan di sisi kanannya. Jadi orto 1 kita klik di bagian sisi atas toolbarsnya Identify ini ada fungsi poin untuk melihat atau memunculkan grid yang pertama. Kemudian kita pindahkan kursornya ke orto strip 2 untuk memunculkan di layar kita itu adalah yang grid keduanya. Kemudian baru kita lakukan proses yang namanya skala. Jadi di toolbarsnya Identify ini ada tools yang namanya Scale Drawing. Jadi kita klik di sini Scale Drawing. Kemudian kalau sudah kita klik Scale Drawingnya, ini kita select nih semua. Kita select semua. Nah, disinilah akibatnya kenapa kita tadi untuk gambar PDF itu skalanya sudah berubah. Karena gambar PDF-nya tadi kan kita sesuaikan formatnya dengan media kertas yang ingin kita gunakan. Sehingga skalanya tidak dalam satuan milimeter lagi. Nah, ini fungsi scale ini adalah kita mengembalikan ke dalam bentuk milimeter lagi nih Bapak Ibu. Oke, tadi sebelum kita klik Scale Drawing, saya lupa di bagian sisi kanannya ini, posisi gambarnya kan masih terlock ya. Posisi gambarnya masih terlock. Nah, ini gambarnya kita unlock dulu. Ini kita unlock dulu, kita klik tanda gemboknya, sehingga gemboknya terbuka. Baru kita klik di sini Scale Drawing. Nah, baru kita select denahnya keseluruhan. Nah, jika denahnya sudah berubah menjadi warna biru, nah ini jangan lupa nih, kita kan langsung diinstruksikan di bagian sisi bawah layar itu ada right click. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian kita ambil misalnya di sini nanti akan ada muncul snap ya. Jadi ada muncul snap. Nah, ini snapnya. Kalau misalnya snapnya ingin lebih banyak, ini bisa kita aktifkan di bagian sisi bawah layar ada pilihan snap. Nah, misalnya contoh di sini kita ambil di titik yang ini ya, sampai keluar silang coding step-nya. Nah, ini kita tarik ke kanan. Kita tarik ke kanan sampai di sini nih. Nah, di sini sesuai dengan total panjangnya kita coba jumlahkan. Ini kalau tidak salah 49 meter. Jadinya kita tulis 49.000 di sini ya. Oke, 49.000 dalam satuan milimeter ya, 49.000 kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa coba cek misalnya di sini posisinya itu belum sesuai dengan gridnya tadi ya. Jadi di sini kita harus melakukan proses relocate. Nah, relocate-nya ini saya misalnya menggunakan titik acuan random. Jadi saya menggunakan yang sisi pojok kanan atas. Nah, di sini ada tools yang namanya relocate. Nah, di sini saya ambil salah satu titik. Nah, kalau memang mau titiknya pas,
bisa menggunakan intersection yang ada di bagian sisi bawah layar. Jadi kita klik intersectionnya, kita klik garis yang ini, horizontal, kita klik yang vertikal. Nah ini sudah ketemu nih intersectionnya, baru kita pindahkan ke bagian sisi yang pojok kanan atas gridnya. Oke, kita sudah merelocate ya untuk yang data gambarnya. Selanjutnya nih ada grid lagi nih yang belum sesuai. Nah ini gridnya, berarti di sini ortho yang satu ya. Itu kita klik di sini gridnya, kita klik kanan, kita pilih move, kita pilih move. Nah ini kita pindahkan ke sini ya. Nah ini ortonya ini masih aktif, saya nonaktifkan dulu ortonya. Nah ini saya pindahkan ke sini. Nah ini belum sesuai nih. Nah kalau misalnya belum sesuai dengan posisi rotasinya atau sudutnya, saya klik di sini, si gridnya lagi ya, saya klik kiri, kemudian saya pilih di sini toolsnya rotate, gitu ya. Kita klik rotate. Nah ini kita klik lagi di sini, kita klik kanan. Nah ini kita tarik dulu di sini. Jadi sesuai dengan garis grid awalnya dulu, baru kita klik kiri lagi dan dia langsung rotate posisinya seperti ini. Nah jika gambar PDF-nya sudah kita input, kemudian skala PDF-nya juga sudah kita rubah dan kita relocate, dan persiapan si gridnya juga sudah, apabila gambar ini saya hide, nah kita sudah membuat patokan gridnya sesuai dengan gambar PDF tadi. Oke Bapak Ibu, ini adalah untuk tahapan yang pertama, yaitu bagaimana melakukan proses input data gambar PDF ke dalam format Siculicus KS. Jadi tadi yang pertama saya ulangi lagi, jangan lupa melakukan project setting terlebih dahulu, project setting, floor setting. Nah jika ini sudah dilakukan settingannya untuk jumlah lantainya, elevasi dan sebagainya, baru kita pindah ke Identify. Toolbar Identify, kita arahkan ke elemen grid, kita buat gridnya terlebih dahulu sesuai dengan grid yang ada di dalam PDF. Begitu gridnya sudah kita buat, untuk listnya, baru kita impor data gambar PDF, dan data gambar PDF-nya ini kita lakukan scale ulang. Jadi tadi kita lakukan scale ulang ya Bapak Ibu, langsung scale ulang. Kita select data gambarnya keseluruhan, kemudian kita klik kanan, dan kita tarik garis scale-nya. Nah ini sudah sesuai, jadi kita tadi patokan scale-nya itu adalah dengan menggunakan format dalam satuan milimeter. Jika sudah, baru kemudian kita sesuaikan posisi si gambar PDF-nya dan si grid yang sudah kita buat di lokasi yang sama. Oke, ini step awal untuk preparation-nya dengan mengupload data gambar PDF. Oke, nah ini Bapak Ibu step by step-nya. Yang di sebelah kiri menggunakan grid mana ya? Grid 1 ya Bu, sebelah kiri. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Ini grid yang kirinya saya hapus. Ini saya hide dulu dengan huruf Z. Ini saya hapus. Oke, kemudian saya dengan menggunakan ortho strip 1, saya gunakan poin. Nah ini ya, untuk yang grid satunya. Kemudian gambar PDF-nya untuk muncul kembali, saya klik lagi huruf Z. Nah, baru kemudian di sini kita klik dulu si gridnya, berubah menjadi warna biru, kemudian kita klik kanan. Kita klik move. Kita klik move, dan move-nya ini kita sesuaikan dengan posisi pertemuan gridnya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kan posisi gridnya ini belum sesuai dengan arahnya direction-nya si PDF ya. Nah, ini kita klik lagi di sini si gridnya, kemudian kita bisa klik di sini toolsnya rotate, atau bisa kita klik rotate terlebih dahulu, baru kemudian kita klik di sini gridnya. Kalau grid dan rotate-nya sudah kita klik kedua-duanya, kita klik kanan. Nah ini kita tarik garis nih Bapak Ibu, kita tarik garis gini, dari sini ke sini, supaya kita bisa rotate. Nah ini kita klik garis dulu, baru kemudian kita putar di sini. Nah, begini. Sehingga posisi gridnya sudah menyesuaikan arahnya si PDF-nya juga.
Kalau misalnya kita membuat gridnya pakai identify peak label dan peak axis, apa bisa? Oke, di sini Bapak Ibu, saya akan ada disclaimer sedikit terkait dengan eh, apa ya penjelasannya dari format CAD ke dalam format PDF. Jadi ini harusnya nanti saya terangkan akhir karena di sini ada pertanyaan dari Pak Vincent ya, Pak Vincent. Nah, oke, di sini ada catatan terkait dengan isu scale yang ada di dalam gambar CAD ke dalam PDF atau sebaliknya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat lihat penjelasan yang ada di sini, itu kan biasanya gambar arsitek atau gambar arsitek itu atau struktur memiliki skala. Nah, skalanya itu kan tergantung dari pertimbangan si desainer ya. Nah, pada saat kita pindahkan ke dalam bentuk PDF atau sebaliknya, nah convert drawing itu kita akan mendapatkan incorrect scale. Jadi kalau misalnya skalanya itu panjangnya dari A1 ke A2 gitu ya, misalnya asumsi A1, A2, misalnya panjangnya 2 meter, itu pada saat kita lakukan skala ulang, itu akan mendapatkan incorrect scale. Nah, kenapa kita tidak menggunakan proses auto detect? Takutnya pada saat kita menggunakan auto modeling peak axis dan peak label, itu dia mengikuti skalanya si PDF, si gridnya. Makanya kita membuat garis acuan gridnya itu yang sebenar-benarnya kita butuhkan jaraknya berapa. Nah, ini juga sama, ada beberapa isu juga. Jadi kalau misalnya kita import data gambar PDF ke dalam AutoCAD atau sebaliknya, si dimensinya itu akan menunjukkan dia bukan yang panjang sebenarnya gitu. Jadi skalanya nggak lagi 1:1 sesudah dengan aktualnya. Makanya kita butuh panduan si gridnya tadi ya Bapak Ibu. Apakah layer yang sudah dibuat di CAD tetap berfungsi di gambar PDF? Oke ya, di sini kalau misalnya untuk yang si layer dibuat di CAD berfungsi di PDF, tergantung ya Bapak Ibu. Jadi saya tadi di sini untuk yang si layernya itu harusnya bisa kita detect di bagian layer manager nih. Nah, ini yang untuk pertanyaan dari Pak Michael itu sebenarnya untuk yang dari gambar CAD-nya itu untuk yang contoh sekarang itu sudah ada layer per layernya. Tapi karena tadi ada isu bahwa scale yang ada di dalam gambar CAD ke PDF atau dari gambar PDF ke CAD sebaliknya, itu ada isu yang si panjang lengthnya itu dia berubah, tidak sesuai. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, kita lakukan proses pemodelan gridnya manual. Takutnya begitu kita tadi ngambil dari gambar PDF yang ada layernya, kita klik axis dan klik label, nilai panjangnya ini tidak aktual sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi mungkin 5815-nya itu jadi 5812 atau 5813, jadi nggak presisi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau untuk yang dari Pak Ardi, bagaimana membuat grid pada kubikos? Oke ya, ini berarti Pak Ardi belum pernah mendapatkan untuk yang basic ya. Jadi di sini kenapa saya mempersiapkan grid terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu sebenarnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ortogonal nih Bapak Ibu, ortogonal. Saya coba ulang lagi ya, ortogonal. Nah, pada saat di ortogonal ini kan di bagian sisi si grid ini ada partnya bottom, left, top, sama right. Nah, bottom, top, left atau right itu kita sesuaikan dengan gambar PDF-nya. Kalau memang dia posisinya bottom, berarti dia di bottom. Kalau memang dia kategorinya teksnya atau keterangan si gridnya di sebelah kanan right, berarti kita pilih right. Nah, sekarang misalnya contoh nih, bottom. Kita anggap misalnya nilai 3.000 nih, kita ketik 3.000 semua ya, misalnya 3.000, kemudian 6.000. Ini kalau manual grid 6.000, 6.000, 6.000, dia dari kiri ke kanan, yang horizontalnya bottom. Yang vertikal left nih, dia mulai dari bawah dulu gitu ya, misalnya 8.000 gitu ya. Kita klik ADD, nah ini 8.000, misalnya 7.000, kita klik lagi ADD 7.000. Nah, ini membuat grid secara manual, kemudian baru kita klik OK. Gitu ya, kita klik OK, dan orto 3-nya ini bisa kita plotting di bagian layar. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki multi bangunan dan gridnya itu terpisah, bisa kita plotting juga nih seperti ini.
Oke Bapak Ibu, untuk yang tadi skala, jadi sebenarnya konten utamanya itu adalah bagaimana menskala data gambar PDF gitu ya. Nah, ini yang tadi saya disclaimer. Misalnya contoh nih, walaupun dalam skalanya dalam satuan milimeter, terkadang kan selisih. Nah, seperti ini ya. Jadi antara garis grid yang sudah kita buat secara manual dengan garis si PDF-nya itu nggak pas nih posisinya. Karena tadi menyangkut yang isu ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi dia incorrect scale. Makanya agar modeling kita itu tidak mengikuti jebakannya tadi si incorrect scale-nya itu, kita buat grid-nya itu sesuai dengan grid yang sebenarnya. Walaupun secara total panjang, misalnya grid yang ini ya, kita bisa review di sini measure distance gitu ya. Misalnya untuk yang gridnya kita hide dulu. Nah ini saya tarik garis nih dari sini ke tadi sini ya. Nah total panjangnya sudah benar nih, kita kunci 49 meter. Tapi pada saat kita perhatikan detail, per bagian masing-masing gridnya itu ada yang meleset. Jadi ada yang nggak pas. Jadi ada yang pas, ada yang nggak pas. Nah, ini contoh kalau kita zoom, benar-benar zoom ini tidak pas. Makanya kita buat gridnya yang baru aja gitu Bapak Ibu. Untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Oke ya, ini tahap yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tahap yang kedua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap yang kedua, apakah ada di sini Bapak Ibu yang ingin juga berdiskusi atau langsung bertanya? Boleh, silakan. Sebelum kita lanjut terkait dengan konteks si pemodelan atau mengupload data gambar PDF dan kita scale dan kita sesuaikan dengan grid yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan aplikasi Cubicos, di aplikasi Cubicos itu kita biasanya kan pemodelannya itu menggunakan dua metode, yaitu metode dengan menggunakan auto identify yang pertama, yang kedua dengan menggunakan metode manual modeling. Nah, di sini saya untuk workshop pada hari ini saya menekankan atau merekomendasikan untuk pemodelan itu kita tidak melakukan yang namanya proses auto identify ya Bapak Ibu, karena gambar PDF ini tuh skalanya ini yang tadi kita sebut masih belum presisi. Jadi mendekati sebenarnya. Jadi mendekati walaupun nanti ada beberapa yang meleset. Jadi makanya kita tidak melakukan proses yang namanya auto identify bagi Bapak Ibu yang sudah. Nah, kita melakukan prosesnya manual modeling ya. Jadi manual modeling. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bentar ya. Oke, apakah untuk scale drawingnya harus total panjang keseluruhannya atau bisa per jarak saja, Pak? Nah, kalau saya ngambil sisi yang efektifnya ya, Bu. Misalnya contoh nih tadi saya ngambil dari ujung ke ujung, itu untuk mengantisipasi agar kita bisa mengunci sisi terluar atau perimeter bangunan tersebut itu adalah sesuai dengan total panjangnya. Takutnya kalau misalnya kita mengambil per as gitu ya, scale-nya per as, nanti pada saat yang di bagian grid yang lain itu dia bukan 2.500 atau apapun, jadi misalnya 2.496 atau misalnya 5.996 gitu ya, 5.496, sehingga jika di total itu panjangnya jadinya enggak 49 meter. Nah, tujuan saya mengambil ujung ke ujung itu adalah agar saya bisa mengunci perimeter bangunan tersebut itu mendekati 49 meternya tadi, Bu. Makanya saya ngambil dari ujung ke ujung biar lebih efektif untuk skalanya. Jadi itu rekomendasi ya Bu ya. Kalau misalnya rekomendasi itu satu kali tarikan kita scale, itu saran saya dari ujung ke ujung sehingga nilainya bisa dikunci, misalnya total tadi 49 meter. Jadi takutnya kalau misalnya per grid totalnya bukan 49 meter, bisa jadi 48,995 atau 48,997 gitu. Jadi nggak pas gitu untuk yang di bagian total panjangnya. Oke, kalau misalnya jika sudah yang ini, kita lanjut ya. Oke. Sudah pernah dihitung belum Pak berapa persen perbedaan antara perhitungan volume dan luas di skala yang sesungguhnya
ketika diskalakan dengan metode ini di PS, tingkat akurasinya jadi berapa? Oke, kalau misalnya tingkat akurasinya ini dia relatif ya, Bu. Relatif tergantung semakin besar luasan si gridnya, berarti kan untuk deviasinya semakin tinggi ya. Makanya untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita buat gridnya yang benar-benar sesuai dengan skala aktualnya, yaitu ini tadi, yang grid yang berwarna hijau. Sebenarnya juga bisa kita melakukan proses auto modeling, tapi tadi pertanyaannya adalah auto modeling itu tidak menjamin bahwa si skalanya ini pas. Gitu ya Bu, kalau untuk akurasinya tergantung ininya ya, tergantung bentuk jenis layoutnya. Apakah gambar PDF yang di-input harus dari PDF gambar DWG atau bisa menggunakan gambar PDF hasil scan-scanan hard copy? Kedua-duanya bisa Bu. Maka di sini kenapa saya mengambil konsep itu manual modeling adalah untuk mengantisipasi apabila gambar PDF yang diterima itu adalah gambar PDF hasil convert ataupun hasil dari scan-scanan ya. Nah, memang saya dapat beberapa data gambar. Ini data gambar ini saya dapatkan referensinya dari beberapa usernya kita. Hanya saja untuk menjamin copyright, pop gambarnya di sini saya hapus. Nah, ini juga data gambar tender nih Bu ya, data gambar tender. Jadi di sini juga sudah ada keterangan stempelnya nih kalau nggak salah. Nah, ini saya seperti ini. Jadi apa namanya, untuk yang tadi hasil scan-scanan sudah kita antisipasi dengan metode yang tadi ini gitu. Jadi kita buat gridnya dulu secara manual, kemudian baru gridnya ini kita superimpose terhadap gambar PDF yang sudah tadi kita scale. Sejauh ini kira-kira untuk konsep penginputan data gambar PDF dan kita scale-nya tadi untuk yang perimeter terluar, kemudian kita gabungkan dengan gridnya, apakah ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lagi? Yang untuk scan-scanan Bu Sudayati bisa ya. Bagaimana ya kalau seandainya ada teks keterangannya masih solid atau rusak? Solid atau rusak. Nah, di sini kalau misalnya untuk yang solid atau rusaknya, tadi kita kan sudah mengantisipasi juga ya Bapak Ibu. Jadi mengantisipasi bahwa sebenarnya gambar PDF ini hanya untuk sebagai faktor referensinya saja. Jadi faktor kita untuk menjiplaknya nanti itu sudah ada acuannya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya teksnya rusak atau tidak, nah di sini kan tergantung kualitas gambar PDF hasil scan-scannya tadi ya gitu. Jadi kita tidak mengandalkan 100% dari si komponen si PDF-nya. Jadi si komponen PDF ini hanya sebagai acuan aja Bapak Ibu. Jadi tetap nanti kita melakukan pemodelannya secara manual. Nah ini kita lanjutkan, kalau memang mau lebih jelas lagi kita lanjutkan lagi untuk yang step berikutnya. Ini kan kita baru menginput data gambar PDF ya Bapak Ibu. Baru menginput data gambar PDF, belum melakukan pemodelan. Nah sekarang ini yang sudah Bapak Ibu kerjakan bisa di close, kita open saja yang sudah saya siapkan untuk yang nama filenya masih di folder PDF1. Ini ada file si Kubicos TAS-nya yaitu adalah master column. Ini saya coba open. Ini saya don't save ya, saya don't save. Nah di sini kita menginjak ke tahap yang kedua. Jadi tahap yang kedua, kalau misalnya saya cek di sini untuk yang PPT-nya, ini tadi kan kita sudah melakukan proses yang tahap pertama ya. Jadi project setting, kemudian access grid manual sudah. Nah di sini untuk yang tadi upload gambar PDF-nya ke Kubicos TAS-nya, kesimpulannya tadi adalah jika file PDF itu terdiri dari beberapa halaman, pilih halaman atau page pada saat kita ingin input PDF drawing-nya. Kemudian tadi kita sudah identify scale-nya juga, si PDF-nya. Kalau bisa jangan per grid, tapi total grid-nya itu ujung-ujungnya berapa ya scale-nya. Kemudian relocate drawing. Jadi kita relocate sesuai tadi dengan grid yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah tadi akses grid model manualnya sudah kita buat dan kita relocate terhadap garis grid yang sudah kita buat. Nah step yang berikutnya Bapak Ibu, step yang berikutnya. Di sini untuk yang modeling yang tadi activity-nya tadi kan kita sudah membuat di sini kita membuat master column. Master column. Kenapa saya me-highlight
atau memprioritaskan bahwa kita harus membuat modeling kolom terlebih dahulu. Karena modeling kolom inilah yang akan menentukan posisi nanti baloknya seperti apa, kemudian dindingnya seperti apa terhadap kolom. Jadi ibaratnya kolom ini adalah untuk mengunci item modeling kita itu sesuai dengan grid yang sudah kita tentukan. Jadi sesuai dengan aksis grid yang berwarna hijau. Jadi kita membuat master kolomnya, ingat bukan berdasarkan gambar PDF-nya, tapi berdasarkan aksis grid yang sudah kita buat, yang garis hijaunya tadi. Kemudian kita upload elemen schedule from Excel. Kemudian selanjutnya begitu sudah kita upload si schedule Excel-nya, kita select model kolomnya di bagian denahnya tadi yang sudah kita buat, master kolomnya, dan kita modify name-nya sesuai dengan nama kolom yang ada di denah. Nah, ini coba saya praktekkan step by step-nya seperti apa. Jadi tadi saya sudah membuka, ini ya Bapak Ibu, sudah membuka data yang kedua, modeling yang kedua. Jadi tadi kita yang pertama kita closing, kemudian yang kedua kita klik open, kita pilih yang master kolom. Jadi di sini saya sudah membuat kolom. Nah, ini saya arahkan kursornya ke bagian sisi kiri itu di elemen yang kita kerjakan atau item yang akan kita kerjakan itu adalah itemnya kolom. Nah, kemudian kita buat di sini tanda plus, rectangular kolom. Kalau memang kolomnya berbentuk kotak ya, rectangular kolom. Dan kita klik di sini master kolom. Ingat, master kolomnya saya plotting bukan berdasarkan garis yang berwarna kuning, tapi berdasarkan garis yang berwarna hijau. Ini contoh ya Bapak Ibu. Untuk versi yang terbaru, saya lupa untuk versi yang lama ya. Kalau versi yang terbaru, begitu kita klik di sini poin kolom. Nah, kolom ini kan bentuknya masih ortogonal ya. Begitu kita plotting di sini, dia otomatis mengikuti arahnya grid. Nah, dia langsung miring. Nggak perlu kita rotasi secara manual, dia otomatis langsung miring. Nah, ini kita sesuai dengan grid yang berwarna hijaunya. Walaupun di sini ada patokan si kolomnya ya. Jadi semua kolom ini saya buat sesuai dengan gridnya dulu, master kolom. Walaupun tidak ada kolomnya, nanti bisa kita filter, bisa kita hapus manual ya, kalau memang tidak diperlukan modeling kolomnya. Jadi kita buat dulu master kolom, mempermudah nih master kolom. Nah, ini sudah ada, kalau kita lihat modelingnya, nah master kolomnya sudah ada nih Bapak Ibu. Master kolomnya ya, sudah ada master kolomnya. Semuanya namanya sama, dimensinya sama, karena kita sebutnya master kolom gitu ya. Nah, biasanya kan di sini ada namanya 3C2A misalnya atau 3C2 gitu ya. Nanti akan kita modif sesuai dengan nama masing-masing kolomnya ya. Jadi master kolomnya sudah kita buat dulu, kita plotting sesuai dengan posisi denahnya. Kalau bisa setiap pertemuan grid kita buat aja dulu master kolomnya. Entah itu nanti modelingnya ada atau tidak, baru kita bisa filter, kita hapus jika tidak ada. Intinya kita buat dulu semuanya nih master kolomnya. Kemudian setelah master kolomnya kita buat, kita arahkan toolbarsnya ke draw. Nah, di sini ada tools yang namanya elemen schedule. Jadi fungsinya elemen schedule ini untuk memasukkan data tabel kita tadi ya. Nah, saya sudah menyiapkan data tabelnya. Contoh yang di materinya kita ya, itu ada foldernya Excel table. Nah, saya ambil yang misalnya PDF kolom rebar tables yang pertama. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan dimensi dan nama kolomnya serta namanya dalam berbentuk tabel seperti ini. Jadi kita buat dulu formatnya seperti ini. Kalau memang nanti ada keterangan untuk ulangan, itu biasanya dimasukkan untuk aplikasi Kubikos KRB yang khusus menghitung penulangannya. Jadi di sini saya hanya meng-highlight nama dan dimensinya saja. Kemudian elemen schedule ini kita klik. Di sini ada tools yang namanya import Excel file. Jadi di sini ya di toolbarsnya draw nih Bapak Ibu. Elemen schedule ini atau menginput data gambar data Excel tabel itu hanya ada di elemen schedule. Nah, ini kita klik di sini import Excel file. Kemudian sesuai dengan yang tadi kita upload materinya bahan workshop Excel table, kita pilih PDF 1. Kita klik open. Nah, di sini untuk yang si kolomnya sudah sesuai nih dengan kategorinya. Namanya kolom,
kemudian lebar, kemudian di sini tingginya kolom ya, panjang kali lebarnya, panjang dan lebarnya kolom. Nah ini kan judul yang ada di Excel ya Bapak Ibu, judul yang ada di Excel. Ini bisa kita klik kanan, kita delete row. Karena tidak ingin kita impor ke dalam Publikos ya, karena judul Excelnya yang kita butuhkan 3C1 sampai 3C7. Kalau misalnya sudah seperti ini, impor Excel filenya sudah, kita klik Identify. Sehingga akan muncul list 3C1, 3C1A, 3C2, 3C2, dan seterusnya ya. Kita klik OK, ini kita cancel. Nah, bagaimana untuk memodifikasinya? Misalnya contoh nih, listnya kan sudah ada ya. Misalnya 3C4 nih, ini kan 3C4, ini saya select 3C4 gitu ya. Kemudian saya klik kanan, Modify Name, kita pilih 3C4, kita klik OK. Sudah jadi nih Bapak Ibu 3C4. Tinggal nanti kita sesuaikan saja posisinya ya. Misalnya contoh di sini posisinya kan misalnya belum pas nih ya, misalnya belum pas. Ini bisa kita bisa kita move. Misalnya kita move di sini. Ini bisa kita ngikuti misalnya sesuai dengan garisnya ini ya. Misalnya kita move. Ini ortonya kita disable dulu. Nah, ini bisa mengikuti begini. Nah, ini biar untuk mempermudahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya contoh lagi nih, di sini ada 3C3 gitu ya. 3C3 bisa kita select seperti ini. Kita select juga begini, kemudian kita klik kanan. Ya, 3C3 kita select begini, kemudian kita klik kanan ya. Kita pilih Modify Name. Kita pilih di sini namanya 3C3, kita klik OK. Nah, ini seperti ini. Kalau memang ingin disesuaikan dengan garis CAD atau PDF-nya, bisa kita langsung simultan seperti ini. Kemudian kita bisa klik di sini, misalnya move ya. Jadi kita klik begini. Kemudian kita klik kanan, di escape dulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih move. Nah, ini bisa kita simultan mengikuti satu begini. Oke. Nah, ini misalnya sudah sesuai dengan tampilan si PDF-nya ya Bapak Ibu. Oke, itu dia konsepnya. Jadi kita buat dulu master modelingnya kolomnya, kemudian baru kita impor ya elemen schedule dari Excel-nya untuk mempermudah kita melakukan proses modifikasi nama dan dimensi si kolomnya gitu Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bisa sesuaikan semuanya sesuai dengan posisi si kolomnya ya. Oke, Bapak Ibu bisa coba dulu tadi ya, menggunakan yang filenya PDF untuk yang master kolom ya Bapak Ibu. Ya, master kolom. Nah, kalau misalnya di sini untuk yang semua kolomnya sudah kita gunakan, gitu ya, untuk yang sesuai dengan namanya masing-masing tadi, 3C1, 3C1A, 3C2. Nah, ini juga sudah sesuai dengan dimensi yang ada di dalam detailnya. Kalau misalnya sudah, kita bisa supaya sejajar nih Bapak Ibu. Karena kan kalau misalnya kita buat lagi nanti di lantai 1, dengan hal yang sama, kita pindah-pindah lagi itu kan tidak efektif ya. Jadi di sini kita misalnya kita batch semuanya 3C3, 3C4 yang sudah kita rubah. Nah, ini kita bisa menggunakan copy to other floor. Jadi di sini ada copy by floor to other floor. Kita pindah ke lantai 1, kita klik OK. Nanti baru di lantai satunya kita modif lagi dimensinya sesuai dengan tadi nama kolomnya ya. Bisa kita import lagi elemen schedule-nya untuk yang di lantai 1. Nah, kemudian untuk yang penamaan schedule ini yang di Excel bisa kita buat begini nih Bapak Ibu. Misalnya contoh ini yang di lantai 1. Gitu ya. Ada kemungkinan kan untuk yang dimensinya kan beda-beda ya. Nanti kemudian yang kolom kedua ini kita ganti misalnya di sini jadi lantai 2. Gitu ya. Lantai 2, lantai satunya di sini, tabelnya kemudian ada di lantai 2-nya juga. Dan di sini nanti pada saat kita klik elemen schedule, kita bisa pilih sheet-nya, sheet yang tadi lantai 1 atau sheet yang di lantai 2.
Nah, kenapa tadi kita tujuannya copy to other floor agar secara vertikal all floor-nya di sini itu nanti posisi kolomnya sama di lantai satu dan lantai 2-nya gitu. Jadi tidak menyingsil atau tidak bergeser sedikit pun. Kalau misalnya kita per satu lantai kita buat modelingnya, nanti ada kemungkinan begitu kita klik di sini tuh ada bergeser sedikit atau misalnya ada gapnya gitu ya. Jadi nanti akan berpengaruh juga terhadap hasil perhitungannya kita. Jadi saran saya kalau sudah dibuat satu master kolom di satu lantai, di copy dulu ke semua lantai, dari lantai basement sampai ke lantai top. Baru nanti di setiap lantainya kita modif nama dan dimensi kolomnya per masing-masing lantai. Tapi paling tidak posisi si kolomnya itu sudah sejajar di salah satu sisinya atau ke semua sisi. Kan bisa jadi untuk yang di lantai satu itu ada pengecilan kolomnya. Misalnya contoh di sini, misalnya ada pengecilan kolom. Nah, pengecilan kolomnya itu misalnya kita cek di sini ya. Misalnya di sini kita ganti misalnya jadi dimensinya 900, bukan 2200 tapi misalnya 1500. Nah, 1500-nya di sini. Nah, di sini kan dia bisa jadi mungkin ada pengecilan kolom ya gitu. Tapi paling tidak di salah satu sisinya ini sudah sejajar dengan kolom yang di bagian sisi bawah. Oke, kalau misalnya kita klik di sini all floor, sehingga kalau misalnya kita lihat di sini, nah dia modelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk yang di sisi luar ya, misalnya untuk yang di sisi luar, atas sisi luar, biar meyakinkan kita posisinya itu tidak bergeser, kita coba gunakan data yang di lantai lantai ground floor tadi ya. Ini saya gunakan dulu garis bantu. Jadi di sini ada garis bantu 2 point. Saya buat garis bantu di sini. Oke. Nah, ini garis bantunya sudah ada. Kemudian garis bantunya ini secondary axis-nya ini saya copy to other floor. Misalnya ke lantai 1 kita klik OK. Jadi garis bantu, kemudian kita pindah ke lantai 1. Nah, ini kita coba hide dulu aja gambar PDF-nya. Nah, ini bisa kita geser nih kolomnya. Oke, kita misalnya move gitu ya, move ke sini ya. Sehingga dia sisi bagian luarnya sudah sejajar juga dengan sisi luarnya si lantai satunya kolomnya. Nah, misalnya begini. Kalau kita tidak pakai garis bantu, nanti takutnya juga ada gap atau ada celah atau nyingsil gitu ya ceritanya, ada nyingsil. Nah, ini triknya ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin mensejajarkan kolomnya dari lantai bawah sampai lantai atas, jadi dibuat dulu master kolomnya di lantai 1 atau lantai basement, kemudian kita copy dengan menggunakan to other floor, tapi sebelumnya kita select dulu, di sini batch select. Kita select dulu semua kolomnya, baru kemudian copy to other floor, kita pilih lantai yang ingin kita copy, misalnya semua nih, gitu kita copy semua, baru kita rubah tadi per masing-masing lantai nama dan dimensinya dan posisinya juga. Kalau misalnya posisinya di tengah asnya kolom, kita tidak perlu garis bantu, tapi kalau misalnya dia sisi luar, kita bisa menggunakan garis bantu agar posisinya sejajar. Kalau tidak sejajar, efeknya seperti apa? Bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan volume juga, dan juga bisa berpengaruh terhadap nanti pemodelan penulangan kita di PRB ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia bergeser sedikit. Oke ya, jadi konsepnya secara garis besar itu kita harus melakukan proses pemodelannya itu dengan menggunakan data si master kolomnya dulu ya. Jadi kita buat di sini master kolom. Nanti baru master kolomnya kita rubah sesuai dengan nama atau dimensi kolomnya per masing-masing lantai. Nah, ini juga sudah tadi yang skalanya. Ini beberapa Bapak Ibu bisa searching ya di internet. Itu memang ada isu tadi terkait dengan skala dari gambar CAD ke gambar PDF atau dari gambar PDF ke gambar CAD. Bisa Bapak Ibu searching isunya terkait dengan PDF to DWG incorrect scale isu. Itu biasanya ada. Oke, nah sekarang untuk memperlancar prosesnya Bapak Ibu, memperlancar proses karena kita juga di sini kontennya adalah workshop, ini bisa kita close.
Kita coba pindah lagi ke yang metode kedua atau ketiga ya. Untuk mempersingkat waktu, misalnya di sini sebenarnya konsepnya sama saja. Kenapa saya menyediakan bahannya ini, sampel modelnya ada model PDF 1, model PDF 2, dan model PDF 3. Misalnya untuk memperlancar prosesnya Bapak Ibu juga ya. Misalnya contoh di sini, ini saya start, ini saya close gitu ya. Saya close, don't save. Dan kita coba pindah ke yang metode PDF yang kedua nih. Jadi open. Nah ini model PDF-nya kita ganti ke model PDF yang kedua ya, sampel model PDF 2. Nah ini juga sama nih Bapak Ibu konsepnya. Di sini ada master axis, kita klik open. Oke ya, jadi ada master axis. Ini saya loading project juga master axisnya. Nah ini saya sudah buat dulu nih berdasarkan gambar PDF-nya. Kalau misalnya tadi ya, yang manual tadi Bapak Ibu ortogonal, yang tadi posisi bottom left atau top atau right-nya kita buat dulu secara manual si grid-nya. Kalau misalnya sudah seperti ini tampilannya di layar, baru kita upload data gambar. Jadi tadi kita upload data gambar, bahan workshop, PDF drawing. Nah ini sekarang PDF yang kedua. Nah di sini Bapak Ibu, yang metode yang kedua, karena dia di dalam satu file itu hanya ada satu gambar, berarti page-nya nggak kita pilih. Page-nya nggak kita pilih nih, jadi langsung otomatis dia memilih sesuai dengan filenya tadi, karena satu file hanya satu gambar. Kemudian kita klik open. Oke ya, kita klik open. Nah ini grid yang sebenarnya skalanya dalam milimeter. Kemudian gambar PDF-nya nih di pojok kiri bawah nih, pojok kiri bawah. Nah ini kita lakukan lagi nih scale-nya, saya ulang lagi ya. Jadi ini gemboknya saya buka dulu. Kemudian saya gunakan scale drawing, saya select. Di sini Bapak Ibu saya select. Kemudian kalau misalnya gambarnya sudah berubah menjadi warna biru, saya klik kanan. Kemudian ini akan ada snap-nya di start awalnya, kita klik di sini. Nah ortogonalnya di bagian sisi bawah layar diaktifkan untuk mempermudah kita menarik garis ya Bapak Ibu. Kita klik di sini, baru kita lanjutkan sampai ke yang bagian ujung ini. Dan sebelumnya sudah saya hitung. Total panjangnya adalah 378.000. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita zoom out. Kemudian, gambar ini kita relocate sesuai dengan posisi gridnya. Kita klik relocate. Nah, relocate ini hati-hati. Biar gampang, Bapak Ibu bisa menggunakan intersection, tanda silang yang di bagian sisi bawah layar. Kita klik intersectionnya. Kita klik garis horizontal vertikalnya atau horizontal atau belum, nggak masalah. Nah, ini kita buat begini. Nah, otomatis dia langsung mengambil pertemuan antara dua garis tadi ya. Misalnya kita pindah ke as yang paling atas misalnya. Nah, ini kita sudah melakukan proses input data PDF dan kita scale dan kita relocate, dan jangan lupa begitu sudah di scale, gemboknya dikunci lagi ya Bapak Ibu, di lock lagi. Oke, ini dia untuk yang scale-nya. Kalau misalnya nanti ada tambahan-tambahan garis seperti ini, tambahan garisnya, itu kita bisa menggunakan manual grid ya. Jadi di sini ada 2 point, misalnya 2 point-nya kita klik di bagian ujung. Nah, misalnya ortogonalnya kita nonaktifkan, kita ambil misalnya satu di sini. Oke, sudah dapat garis gridnya satu. Kemudian misalnya kita gunakan lagi di sini 2 point, misalnya kita ambil lagi yang kedua di sini. Oke, kita tarik lagi garisnya, misalnya seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi sudah mengikuti gridnya si PDF tadi. Oke, Bapak Ibu bisa coba untuk yang di PDF yang kedua. Jadi tadi saya sudah menyediakan gridnya dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba membuat gridnya, boleh silakan. Jadi menggunakan tadi di sini elemen list, kemudian kita pilih yang ortogonal.
Oke, misalnya kalau Bapak Ibu ada kendala atau ada pertanyaan untuk yang metode kedua, bisa kita diskusi ya. Jadi intinya tetap kita harus menyediakan grid-nya terlebih dahulu sesuai dengan skala yang sebenarnya, kemudian baru kita upload data gambarnya ya. Kita upload data gambarnya, kemudian nanti baru data gambarnya ini kita scale ulang, jangan lupa gemboknya kita buka dulu, baru kita scale. Dan scale-nya kita ambil ujung ke ujungnya, jadi bukan per garisnya grid, jadi langsung ujung ke ujung. Jadi biar pada saat kita mau menggunakan fungsinya measure distance, nah di sini kalau kita tarik garis dari ujung ke ujungnya itu, nilainya sudah terkunci perimeter keluarnya 378 meter gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tetap sama nih, kejadiannya itu di setiap gridnya ini ada yang nyingsil sedikit, kemudian ada yang mungkin nyingsilnya besar, tapi kalau kita kunci secara total, itu sudah benar skalanya 378 meter. Oke, kalau misalnya sudah, ini yang tadi proses yang pertama. Yang PDF kedua ini juga sama konsepnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah membuat pemodelan ini saya close, kemudian saya buka yang master column. Jadi tadi master column-nya juga sama nih. Jadi tadi kita klik open, master column, PDF 2 juga master column. Nah, master column-nya ini juga sudah kita ini ya, sudah kita buat juga master column-nya. Jadi per masing-masing grid itu sudah ada. Jadi per masing-masing grid-nya sudah ada nih. Misalnya contoh di sini kolom. Nah, ini kolom 1 atau master kolom. Memang kolom ini kelihatannya kecil ya kalau kita jadikan 3D modeling. Nah, ini sudah ada kolomnya, tapi semuanya masih sama nih, masih seragam. Kita ulangi lagi di toolbar-nya Draw, elemen schedule, import Excel file, kemudian di file Excel-nya itu yang PDF kolom rebar tabel yang kedua, PDF 2, kita klik open. Nah, ini sudah ada nama, lebar, dan tinggi. Ini bisa kita hapus yang judul Excel-nya, delete row. Kemudian kita klik identify. Nah, oke ya. Nah, di sini kita klik cancel sehingga si nama-nama kolomnya sudah muncul nih di sini. Kalau lebih bagus lagi, diselect lagi semuanya. Diselect lagi semuanya, kita centang di atributnya ini dimensinya. Panjang kali lebarnya, sehingga di bagian nama kolomnya muncul dimensinya ya. Nah, ini kita aktifkan lagi gambar PDF-nya tadi yang sudah kita scale. Nah, ini kita ganti nih, misalnya di sini ada kolom K1B gitu ya, KG1B. Kita select kolom yang KG1B-nya, kita klik kanan, kita modify name, kita cari yang KG1B, kita klik OK. Nah, ini sudah oke gitu ya. Nah, karena kita tadi ngambilnya dari as warna hijau, memang agak sedikit ini ya, sedikit bergeser. Tapi karena kita tadi sudah nguncinya di bagian asnya di sini, jadi tidak masalah. Jadi tidak mengikuti grid yang di PDF, tapi mengikuti grid yang aktualnya itu yang berwarna hijau. Nah, kemudian juga kalau misalnya yang K5B bisa kita select seperti ini, K5B, kita klik kanan, modify name lagi, kita pilih K5B. Udah jadi kolomnya seperti ini. Jadi ini lebih memudahkan Bapak Ibu ya dengan konsep metodenya membuat master kolom terlebih dahulu. Oke, sampai di sini. Jadi konsepnya itu ada 3 step tadi Bapak Ibu ya. 3 step yang pertama itu adalah membuat master grid-nya terlebih dahulu, aksis grid. Kalau aksis grid-nya sudah dibuat, kita masukkan data PDF-nya, gambar, kita scale ulang, kita relocate sesuai dengan posisi grid-nya. Baru kemudian step yang ketiga kita buat master kolom. Nanti kemudian kalau master kolomnya sudah kita buat, baru kita modifikasi master kolomnya sesuai dengan elemen schedule yang sudah tadi kita persiapkan. Nah, di sini juga bisa gini nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Misalnya contoh nih, saya yang mengerjakan pemodelannya, tetapi rekan saya yang membuat tabel Excel.
Gitu ya. Jadi pada saat kita mempelajari gambar PDF-nya itu langsung sudah dicicil tabel Excel-nya seperti ini. Sebenarnya ada dua metode ya Bapak Ibu. Bisa juga dibuat tanda plus yang ada di sini ya, misalnya rectangular kolom, kemudian misalnya nama kolomnya K1A gitu ya. Kemudian baru kita ganti dimensinya satu-satu. Nah, ini juga bisa, misalnya contoh seperti ini. Nanti kita klik lagi di sini plus, rectangular kolom lagi, misalnya K1B. Nah, ini kita buat listnya manual di aplikasi Kubikosnya. Jadi nanti ada dua metode. Metodenya itu bisa yang dari tabel Excel atau yang dari manual di sini ya untuk penamaan kolomnya. Tapi kalau rekomendasinya kita itu lebih bagus kalau misalnya kita dari tabel Excel ya Bapak Ibu. Lebih cepat. Oke, kira-kira Bapak Ibu di sini ada pertanyaan atau ada diskusi lagi terkait dengan konsep pemodelannya. Nanti baru setelah nanti master kolomnya itu semua lantainya sudah kita modifikasi, tadi sesuai dengan penjelasan yang di PDF 1, baru kita lanjutkan ke item yang lain. Misalnya seperti balok, kemudian plat, dan finishingnya itu baru kita lanjutkan. Jadi intinya adalah untuk mengunci si grid ke gridnya ini, modelingnya kita memang harus membuat dari kolom terlebih dahulu. Nah, saran saya nih Bapak Ibu, saran saya untuk mempercepat proses pemodelan, jadi misalnya contoh nih, jangan dibuat misalnya kolom lantai 1, kemudian baru dilanjutkan lagi dengan baloknya. Saran saya, fokuskan untuk yang item utamanya itu adalah item si kolomnya dulu, dari lantai bawah sampai lantai atas semua, kemudian nama dan dimensinya juga sudah kita rubah, baru kita lanjut ke pemodelan balok dan plat, dan seterusnya. Jadi tadi fungsinya kolom itu kita membuat pemodelan untuk mengunci agar posisi kolomnya itu sesuai dengan grid yang sebenarnya, sehingga nanti pemodelan balok dan platnya juga menjadi lebih presisi. Untuk kasus gambar scan-scanan tapi kualitas gambarnya kurang baik, sampai akhirnya tidak terbaca layernya, terbaca malah menjadi format gambar JPEG. Di TS apakah ada solusi atau ada trik untuk mengakalinya? Kalau misalnya gambarnya berupa JPEG ya Bu, berupa JPEG itu kalau memang sudah sama sekali nggak bisa di upload, kualitas gambarnya juga kurang baik dan sebagainya, solusinya saya itu data gambarnya bisa kita juga input nanti dengan menggunakan import picture. Jadi di sini ada import picture juga, bisa kita klik import picture ya. Misalnya contoh nih, misalnya contoh di sini gambar yang ini misalnya saya ambil salah satu file, misalnya open ya. Kebetulan saya nggak memiliki yang untuk JPEG ya, jadi saya coba seolah buat ini menjadi JPEG ya. Oke, misalnya contoh di sini saya file, kemudian ini saya convert ya, berarti convert to image. Oke, convert to image JPEG. Oke, convert. Nah, ini sudah ada yang gambar JPEG-nya ya, gambar JPEG-nya. Jadi saya upload di sini kalau JPEG di toolbar Identify, ini ada import picture, kemudian di sini saya ambil tadi PDF 2 ya, JPEG PDF 1 atau sebentar tadi di Oke, to image. Specific folder, misalnya di desktop ya. Oke, convert. Kemudian saya coba import picture. Nah, ini saya klik open. Nah, jadinya begini nih, kalau misalnya kita berupa JPEG ya, berupa JPEG seperti ini. Tetap kalau misalnya berupa JPEG, di sini Bapak Ibu, berupa JPEG itu
Di sini ya, jadi tetap kita relocate ya, jadi tetap kita bisa relocate. Nah ini misalnya contoh tadi di sini ya, misalnya anggaplah si JPEG-nya itu dia posisinya belum sejajar nih. Nah, layer manager. Nah ini kalau misalnya di sini kita bisa grid-nya ya, kita sesuaikan dengan JPEG-nya tadi ya. Ini misalnya contoh, kita klik di sini, move, gitu ya. Kita sesuaikan dengan posisi JPEG-nya nih di sini. Misalnya contoh grid-nya kita pindah ke bagian sini ya. Nah, misalnya begini. Nah, ini memang nggak pas nih, jadi nggak ada snap-nya. Jadi kelemahannya kalau jika itu gambarnya berupa JPEG gitu ya, jadi tidak muncul snap. Tidak muncul snap. Tapi kalau misalnya dia gambarnya dari PDF, snap-nya masih muncul. Oke ya, tadi yang untuk pertanyaan dari Bu Mutiara sudah terjawab ya Bu. Jadi kalau untuk gambar JPEG seperti ini ya, gambar JPEG seperti ini. Jadi memang tidak ada snap-nya gitu. Jadi memang tidak ada snap-nya. Nah saran saya juga pun kalau memang itu gambarnya kurang bagus atau kurang baik, tetap mengantisipasinya kita buat grid-nya dulu manual ya Bapak Ibu. Kita buat grid-nya manual, baru kita plotting satu-satu. Nah ini kan kualitas gambar JPEG-nya kan seperti ini ya gitu. Nah, kalau misalnya kita mau misalnya untuk scale picture-nya, jadi di import picture ini ada pilihannya di sini. Ini bisa kita scale juga. Cuman intinya kalau untuk yang berupa JPEG ini memang agak sulit ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga misalnya kalau kita scale pun juga agak sulit gitu. Pak, untuk master kolom, untuk meletakkan tadi di setiap as, tadi manual atau diletakkan satu-satu atau bisa langsung otomatis terpasang di setiap as? Oke ya Bu, misalnya contoh ini saya hapus dulu yang JPEG-nya ya. JPEG-nya saya hapus dulu. Oke. Jadi kalau untuk yang JPEG, scale-nya di sini ya Bapak Ibu. Scale-nya di scale picture, bukan di scale drawing. Kalau yang scale drawing ini berguna buat untuk yang drawing manager, tapi untuk yang picture itu dia scale-nya di sini. Nah, ini kalau untuk yang kolom, ini saya undo lagi ya. Tadi saya undo. Undo. Nah, tadi misalnya contoh kalau untuk yang tadi si gambar atau kolomnya ini bisa kita setting mau di as atau tidak ya Bu. Misalnya contoh kalau misalnya kolom, pada saat kita plotting, di sini kita plotting, ini bisa langsung otomatis di as-nya gitu ya. Misalnya contoh, jadi pas pertemuannya itu yang belum yang mana ya. Nah ini misalnya contoh saya hapus satu aja, saya hapus satu, kita klik di sini poin tadi. Nah ini bisa langsung ada snap-nya langsung di as ya Bu, langsung di as. Jadi tadi memang di plottingnya kita letakkan satu persatu. Kemudian misalnya ortogonalnya juga bisa. Ini di sini kita aktifkan. Nah kalau sudah jadi satu, ini bisa kita copy aja Bu. Kita copy ke yang lain. Nah ini ortogonalnya diaktifkan bisa. Kita copy begini. Jadi tadi pertanyaannya untuk yang JPEG sudah terjawab ya, karena kualitas gambarnya kurang bagus di JPEG, jadi kita untuk tadi relocate dan skalanya juga cukup sulit gitu. Jika saya menggambar kolom balok plat SW dan semua gambar menggunakan TRB, kemudian arsiteknya saya impor ke TAS, apakah akan ada selisih? Jika saya menggambar kolom balok plat SW dan semua gambar struktur menggunakan TRB, kemudian untuk arsiteknya saya impor ke TAS, apakah akan ada selisih? Oke, untuk Ibu Sujayati, karena tadi kita sudah mengantisipasi untuk yang gambar PDF-nya tadi itu tidak mengikuti gambar PDF-nya, tapi mengikuti grid-nya, dan si aplikasi Cubicos TRB juga sesuai dengan grid-nya, otomatis tidak akan selisih ya Bu. Karena memang parameter yang kita gunakan adalah parameter grid, bukan parameter yang tadi untuk si gambar PDF-nya.
Tadi makanya kita sudah mengantisipasi di awal, usahakan jangan mengambil referensinya itu untuk yang item utamanya dari grid. Item utama itu seperti kolom, misalnya atau seperti balok, tapi ambillah dari, untuk yang item utama seperti kolom dan balok, jangan mengambil referensinya itu dari PDF, grid-nya PDF, tapi ngambil dari grid-nya yang di Kubikos TAS-nya yang berwarna hijau. Sehingga kalau kita mengambil referensi ini, kemungkinan untuk selisihnya antara pemodelan di TRB dengan TAS itu menjadi tidak ada ya, Bu, begitu. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, sekarang saya akan coba menggunakan metode PDF yang ketiga. Jadi di sini metode PDF yang ketiga ini saya close ya, saya close. Oke, saya close. Kemudian saya open yang ketiga nih, PDF yang ketiga, sampling model ketiga. Karena master aksisnya sudah kita terangkan, kita langsung ambil di master kolom ya. Jadi langsung buka di model PDF 3, si foldernya, kita klik open. Nah, ini juga nanti akan menjawab pertanyaannya Ibu Sujayati ya, di yang saya terangkan sekarang. Nah, ini saya misalnya contoh ada 2 gambar nih. Yang pertama itu adalah denah kolom. Denah kolomnya tadi tetap menggunakan master juga ya. Kemudian yang kedua menggunakan gambar yang ada baloknya nih. Nah, ini yang ada baloknya gitu ya. Jadi misalnya contoh kasus di sini. Nah, ini belum saya relocate ya. Coba kita cek dulu. Ini saya relocate. Misalnya asnya di sini saya relocate. Jangan lupa intersection-nya ini saya klik. Nah, ini begini. Saya pindah ke sini ya. Oke. Nah, ini sudah posisinya sejajar ya dengan grid-nya tadi. Nah, ini kolomnya juga sudah sejajar nih. Nah, untuk menunjukkan kolomnya di bagian bawah gambar, si simbol 3D atau 2D-nya ini bisa kita aktifkan ya. Sehingga kolomnya ini modelnya terlihat di depannya si gambar CAD. Nah, kemudian setelah ini kita ke bagian kolom. Di toolbar-nya Draw, elemen schedule, import Excel file lagi. PDF 3 kolom rebar tabel. Nah, ini jangan lupa baris yang si grid judul Excel-nya kita delete through. Kemudian kita identify. Oke ya, kita identify, kemudian cancel. Nah, tadi kita pindah ke kolom. Nah, di sini kan misalnya contoh KU2, KP1 ini bisa kita rename tadi ya. Jadi di select, kemudian misalnya kita klik kanan, modify name, kita ganti dengan KU2, kita klik open. Nah, ini misalnya contoh seperti ini ya. Kalau memang dia tidak pas, bentuknya salah, ini bisa kita hilangkan dulu gambar PDF-nya huruf Z. Ini bisa kita rotate ya. Jadi kita rotate. Oke, di sini. Misalnya contoh, atau misalnya kita ini ya. Nah, ini kita rotate. Nah, begini ya. Jadi tetap patokannya as warna hijau. Kalau sudah, kita hidupkan kembali gambar PDF-nya. Nah, ini misalnya KU2. Nanti KP1A kita klik kanan lagi, escape dulu, klik kanan, modify name, kemudian di sini namanya KP1A. Di sini nggak ada ya. Misalnya contoh, misalnya di sini KU1. Nah, ini KU1A, bisa kita klik kanan, modify name, KU1A. Kita klik OK. Nah, ini juga kalau misalnya nggak sama, ini bisa kita hide dulu si gambar PDF-nya, kita klik modelingnya, kita pilih rotate. Nah, ini kita bisa klik di sini, kita pindah begini. Kita klik lagi huruf Z untuk menghidupkan kembali gambar PDF-nya. Oke, ini sudah. Kemudian kita pindah ke denah yang kedua, yang gambar baloknya. Oke ya, kita klik di sini itemnya balok, BIM, gitu ya, itemnya BIM. Nah, di sini kan belum ada item BIM ya, belum ada item BIM-nya. Kita bisa klik di sini elemen schedule.
kita import Excel file, dan di sini ada BIM tabelnya, kita klik open. Nah, di sini ada nama BIM-nya ya, ini juga yang tadi untuk judul Excel-nya bisa kita hapus. Delete row, kita klik OK. Kemudian kita klik Identify. Kita klik Identify, OK, cancel. Nah, misalnya contoh nih, ada balok yang ukurannya 350 kali 800. Kita klik di sini, 350 800-nya. Misalnya kita ambil dari ujung sini ya. Nah, ini ada dua garis PDF dan garis grid. Jadi kita ambil yang gridnya. Ini ortogonalnya jangan lupa kita aktifkan. Kita klik F4. Nah, baru kita teruskan nih sampai ke misalnya ujung sini ya. Misalnya F4, nah ini kita klik di sini. Nah, ini kan posisinya jadi nggak sejajar nih Bapak Ibu antara garis kuning dengan gambar modeling baloknya nih. Karena kita mengambil acuannya adalah baloknya ini sesuai dengan asnya grid, bukan sesuai dengan asnya si PDF. Nah, tetap gambar PDF-nya kita butuhkan untuk menjiplak, tapi menjiplaknya itu tidak mutlak mengikuti si gambar PDF-nya ya. Nah, ini misalnya contoh yang kedua, misalnya ini ya 350 juga konsepnya sama. Nah, ini kita klik garis di sini, line, kemudian kita klik di sini garisnya F4 untuk mensejajarkan dengan garis CAD-nya, baru kita tarik. Nah, ini misalnya sampai di sini juga nih, misalnya sampai di ujung. Nah, yang vertikal pun juga sama nih, balok 400 kali 800, misalnya contoh di sini, klik lagi huruf Z, untuk sembunyikan dulu, tarik, F4, di tengahnya as, baru kita aktifkan lagi gambar PDF-nya. Nah, ini kita tarik. F4 ya. Nah, ini kita tarik di sini. Nah, ini sesuai di sini nih, kita klik. Nah, memang tidak sejajar nih, misalnya Bapak Ibu dengan garis PDF-nya, tapi paling enggak kita tidak akan mengalami kekurangan jarak atau dimensinya gitu dari as ke asnya. Nah, misalnya contoh untuk yang di bagian tengah, karena di sini tidak ada asnya gitu ya, bisa kita asumsi ya, misalnya contoh Bapak Ibu, kita ikuti misalnya yang 300 kali 750 di sini. Ambil sampling satu, kalau misalnya belum sejajar bisa F4, kita tarik begini. Nah, ini juga sampai di ujung. Nah, ini kita klik. Kalau memang mau gampang, bisa kita klik di sini modelingnya, kita klik kanan, copy. Kalau memang dia sama, ini bisa kita lanjutkan di sini. Nah, ini kopinya dari sini ya, misalnya Bapak Ibu, titiknya. Nah, ini kita klik copy di sini. Oke, nah ini dia proses pemodelannya. Jadi tetap tidak mengikuti secara mutlak garis PDF-nya, tapi kita mengikuti asnya si yang warna hijau tadi ya di sini. Oke, nanti semuanya kalau misalnya sudah Bapak Ibu lanjutkan, untuk yang balok dan platnya ini juga sama, baru kita bisa melakukan proses pemodelan yang lainnya, misalnya sampai ke finishing. Kalau misalnya sampai ke finishing pun juga sama konsepnya, gambar finishingnya kita ikuti kalau memang misalnya contoh wall, dinding ya gitu, misalnya dinding bata, misalnya contoh di sini brick wall, tebalnya misalnya 150, ini misalnya kita ganti pasangan bata. Oke ya, pasangan bata. Nah, kalau misalnya nanti kejadiannya itu kita coba impor data gambar arsitek ya. Kita impor data gambar arsitek, PDF, PDF3, denah arsitektur ya, open. Klik kiri 2 kali. Nah, di sini skalanya jangan lupa, ini kita gemboknya kita buka dulu. Nah, gambarnya di sini nih. Oke, gambarnya di sini. Kita klik Identify, Scale Drawing, Select. Oke ya, misalnya contoh di sini kita klik garis dari sini hingga ke sini ya. Ini totalnya berapa ya? Misalnya kita kalkulator 8650 ditambah, oh ini 6080 ya, sorry. Sudah ada 6080, kita klik di sini. Ini kan 6080 ya, kita ganti 60800. 60800, kita klik OK. Nah, kemudian kita relocate. Kita relocate nih, misalnya kita relocate misalnya di as ini ya.
Ini jangan lupa intersection-nya kita klik. Nah, misalnya kita relocate di bagian ini misalnya. Nah, ini ya, misalnya contoh begini. Nah, ini kan ada garis dinding ya Bapak Ibu, ada garis dinding. Nah, garis dindingnya itu usahakan mengikuti si kolomnya ya. Misalnya contoh kolom yang sudah tadi kita rubah. Misalnya ini ya. Tadi yang sudah kita rubah. Oke ya, ini yang tadi sudah kita rubah ya, yang sudah kita rubah. Nah, misalnya contoh ada pasangan bata di sini. Pasangan batanya nariknya itu adalah dari sisi luar kolom aktual ya. Jangan mengikuti misalnya contoh garis yang ini. Nah, ini kan garis yang ini kan dia ada perbedaan nih antara sisi luarnya kolom dengan sisi luarnya pasangan bata. Karena memang kan secara konsep tadi si gripnya itu memang PDF-nya memang bermasalah ya. Jadi kita tarik batanya itu adalah dari sisi luar ini nih. Karena memang secara konsep kan dia PDF-nya itu batanya sejajar sisi luar kolom ya. Jadi terhadap modeling juga sama, sisi luarnya kolom. Nah, ini begini Bapak Ibu. Misalnya contoh ya. Nah, ini misalnya ketemu lagi di sisi luarnya kolom juga misalnya. Nah, ini karena belum kita rubah tadi ya. Sehingga posisi batanya itu jadi sejajar sisi luar kolom. Bukan terhadap garis si PDF-nya. Saya ulangi lagi di sini, kita tariknya begini. F4. Nah, ini begini ya Bapak Ibu. Misalnya contoh sampai di sini. Jadi tadi menjawab pertanyaannya juga dari Pak ini ya, dari Bu Sujayati, ini tidak mungkin meleset ya kalau seperti ini. Karena kan kita mengikuti terhadap acuan gambar struktur tadi nih untuk pasangan batanya gitu. Oke ya, misalnya contoh tadi untuk yang Pak Michael Anthony nih, kalau misalnya dia melengkung ya, misalnya ada yang melengkung. Di sini ada contohnya nggak ya? Misalnya contoh yang melengkung ya. Kalau memang melengkung, ini nanti di sini ada garis yang berupa 3-point arc. Misalnya kalau memang garis batanya melengkung, nah ini ortogonalnya kita nonaktifkan dulu. Nah ini bisa kita buat lengkungan begini. Nah begini ya, untuk yang Pak Antoni ya. Jadi kalau misalnya melengkung begini, menggunakan yang simbolnya garisnya 3-point arc. Oke, Bapak dan Ibu, udah terjawab ya tadi sampai ke bagian finishing pun, jangan sampai finishingnya misalnya yang berhubungan dengan struktur, itu tidak mengikuti struktur. Nah, ini contoh misalnya ada pasangan bata yang di tengah. Misalnya contoh ini kita hide dulu PDF-nya, kita buat gambarnya dari as nih. Dari as, F4 gitu ya, F4, baru kita sampai ke ujung tadi ya. Nah, ini misalnya sampai di sini nih. Nah, ini kalau untuk yang tidak berhubungan dengan struktur, misalnya untuk yang si curtain wall, misalnya curtain wall ini, boleh nih kita ngikutin garisnya si gambar PDF ya. Karena tadi kan kita skalanya itu adalah perimeter terluar. Jadi makanya kita sudah mengantisipasi supaya dia tidak berkurang secara luasan. Nah, ini kita bisa ngambil dari gambar PDF-nya, garisnya. Kalau yang tidak berhubungan dengan struktur. Tapi kalau yang berhubungan dengan struktur, si finishing-nya atau pasangan batanya usahakan diambil dari konsepnya si kolom atau asnya ya. Kalau memang dia rata sisi luar kolom, gini ya, F4. Nah ini kita ngambil dari sisi luar kolom strukturnya, jangan dari si PDF-nya tadi. Maaf Pak, kalau saya ada jendela di dinding yang melengkung, pemodelannya bagaimana? Oke, ini tadi saya sudah buat, saya hapus ya. Misalnya contoh, ini saya buat yang dindingnya melengkung. Oke, kemudian saya tambahkan di sini door window opening. Misalnya ukurannya ini ya, Bu Sujayati, misalnya normalnya begini nih. Saya tinggal hanya letakkan saja di sini, dia sudah otomatis melengkung ya. Nah,
Misalnya saya lebarkan nih, misalnya jadi 2000 gitu ya, 2000. Nah, ini kan lurus ya, kalau misalnya tidak di dinding, tapi begitu saya masukkan ke dalam dinding, otomatis opening-annya jadi melengkung. Begini ya, Bu. Jadi si jendela ini otomatis mengikuti lengkungannya si dinding. Untuk Pak Yogi, sharing untuk yang pemodelkan proyek infra, jalan dan jembatannya, kita masih belum optimal ya Pak untuk yang proyek infra, karena memang kita masih fokus untuk yang di building saja Pak. Memang bisa tapi tidak optimal. Nanti coba akan kita sharing untuk yang di jalan jembatannya seperti apa ya. Oke Bapak Ibu, untuk yang konsep pemodelannya dengan menggunakan aplikasi Kubikos TAS dan format gambarnya PDF, untuk sampai sesi yang terakhir ini, apakah ada pertanyaan kembali yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini ya? Oke, kalau misalnya memang tidak ada, coba saya kembali lagi ke bagian PPT. Kalau dindingnya lurus dulu, lalu melengkung, apakah modelnya terpisah atau bisa satu kali gambar? Oke ya, misalnya, jadi tadi contoh ini sudah melengkung ya, itu terpisah ya Bu. Jadi misalnya contoh, kita buat dulu yang melengkung, tadi dindingnya. Kita buat dulu yang melengkung seperti ini, kalau sudah kita klik lagi, baru kita ambil yang garis lurusnya Bu, begini. Gitu ya Bu ya, jadi terpisah otomatis. Gitu ya Bu, untuk yang Ibu Sujayati. Jadi tetap dibuat dulu yang lurusnya dulu atau yang melengkungnya dulu, baru disambung berikutnya untuk yang pasang dindingnya. Sudah terjawab ya Bu? Oke, kalau misalnya sudah nih, intinya konsepnya itu ya Bapak Ibu, kita meng-highlight bagaimana kita melakukan trik pemodelan dengan menggunakan gambar PDF. Jadi kesimpulannya, gambar PDF itu hanya sebagai acuan nama atau acuan posisi. Tapi untuk presisi posisi letak pemodelannya tetap harus kita mengikuti grid atau mengikuti pemodelan yang sudah jadi, khususnya untuk yang arsitektur ya. Jadi entah itu dia sisi luar atau misalnya di asnya si grid itu. Oke, kalau misalnya ini terakhir, saya akan coba menyimpulkan apa yang kita pelajari pada diskusi hari ini. Ini tadi untuk yang isu PDF ya, isu PDF skala. Oke, ini jadi ada catatan, jadi ada ininya. Untuk proses pemodelan dengan PDF drawing, itu memang harus dipersiapkan pemodelannya, aksis grid-nya secara manual ya Bapak Ibu. Jadi bukan auto-identify. Tadi terkait dengan isu scale-nya tidak incorrect gitu ya. Scale-nya incorrect. Kemudian sebisa mungkin yang nomor 2, poin kedua, sebisa mungkin dipersiapkan tabel Excel untuk BIM, kolom, room, atau misalnya item lain yang disesuaikan dengan kebutuhan apabila memang harus menggunakan tabel Excel. Jadi tadi dengan konsepnya saya itu cukup mudah kita membuat elemen list-nya kalau memang ada tabel Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ini ya, yang ketiga. Jadi tadi gambar PDF-nya itu hanya sebagai patokan dasar. Patokan kasar, maksudnya patokan kasar. Untuk pemodelannya tetap menggunakan aksis grid yang berwarna hijau sebagai patokan utama. Terus yang keempat, saran saya, itu adalah buatlah master model terlebih dahulu. Nah, di sini master model itu prioritasnya kolom. Jadi dibuat tadi dari lantai dasar sampai lantai ke atas, nanti baru di setiap per masing-masing lantainya kita modif gitu ya untuk dimensi dan namanya sesuai dengan tabel Excel yang tadi sudah kita impor. Kemudian yang kelima, modifikasi yang tadi master model kolom tadi itu tadi sesuai dengan penamaan kolom ya Bapak Ibu dengan menggunakan tadi tabel Excel. Nah, proses pemodelan itu baik grid baik PDF yang hasil convert ataupun PDF yang hasil scan-scanan itu kita merekomendasikannya menggunakan manual modeling, jadi tidak auto modeling. Oke, ini kesimpulannya ya Bapak Ibu untuk yang ininya. Oke, ini catatan kita untuk yang bagaimana melakukan proses pemodelan di aplikasi Kubikos TAS dengan menggunakan gambar PDF.
Ini juga berlaku ya Bapak Ibu untuk yang aplikasi Kubikos TRB. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi Kubikos TRB, ini juga sama. Jadi konsepnya secara garis besar dengan gambar sumber PDF sama, step by step-nya. Pak, nanya dikit boleh? Pak, saya terlambat tadi. Dikit. Iya Pak, boleh Pak. Kalau PDF-nya di screenshot dulu, kemudian screenshot bisa nggak dipakai? Oke Pak ya, kalau misalnya untuk di screenshot Pak, itu tidak optimal ya Pak, karena kita nanti jadinya JPEG Pak. Tadi sudah kita jelaskan juga, kalau JPEG itu kalau kita klik di sini open, nah dia jadinya yang pertama itu jadi kabur seperti ini, nggak jelas. Kemudian juga kalau misalnya kita mau pindahkan grid-nya, jadi tadi juga sudah saya terangin ya Pak. Misalnya contoh, kita pindahkan grid-nya, itu juga tidak ada ininya Pak, tidak ada snap-nya. Padahal bagi kita yang orang engineering itu kan untuk presisi itu snap-nya perlu ya Pak. Nah step yang berwarna silang kuning ini, kalau dipindah-pindahkan ke JPEG itu snap-nya jadi nggak ada. Nah ini dia Pak, jadi kita hanya kira-kira. Jadi nggak benar-benar presisi. Dan juga teksnya jadi kabur nih Pak, gitu. Kalau memang dapat gambar PDF, lebih baik murni gambar PDF aja Pak yang kita upload. Oke. Ya. Oke ya Bapak Ibu. Tanya Pak. Ya Pak. Kalau semisal tadi kan untuk proyek infra itu kurang optimal ya. Maksudnya kurang optimal kan gini Pak. Kurang optimalnya seperti apa dan sharing lessonnya seperti apa ya Pak ya? Oke, saya jelaskan ya untuk Bapak Ibu yang lain yang background-nya memang yang untuk infra. Misalnya contoh infra ini kan berbagai macam bentuk bangunan konstruksi. Ada bendungan, ada jembatan, ada jalan dan sebagainya ya misalnya gitu, atau misalnya underpass gitu. Nah itu kan memang secara konsep kan secara geometrik itu berbagai macam bentuk ya Pak. Entah itu pier-nya, pier head-nya, kemudian juga misalnya juga untuk balok namanya itu beam itu apa ya, misalnya untuk gelagarnya atau apapun gitu ya. Itu kan rata-rata kan ada yang di in situ, ada yang precast. Misalnya untuk yang U-shape-nya atau misalnya cantilever-nya, box culvert-nya misalnya itu kan juga sudah precast ya. Dan tulangannya juga misalnya bentuknya aneh-aneh nih gitu. Nah itu kita nggak optimal Pak. Dan kemudian kan untuk yang alignment-nya yang berhubungan dengan jalan dan jembatan kan ada alignment. Nah itu juga kita juga sulit untuk menentukan alignment-nya Pak gitu. Untuk jalan misalnya mungkin yang sisi terluar alignment-nya lebih besar sudutnya dibandingkan dengan yang sisi terdalam jalan. Nah itu kita nggak bisa Pak, paling kita bentuknya flat gitu. Nah untuk yang di bangunan kan sebenarnya tidak ada yang elevasi alignment atau melengkung seperti jalan kan Pak, kontur dan sebagainya. Nah itu lebih gampang. Kemudian juga kan misalnya untuk yang jembatan misalnya, untuk yang abutmennya itu kan bentuknya tidak standar ya Pak ya, geometriknya. Itu juga kita sulit melakukan pemodelan untuk yang abutmen jembatannya. Walaupun bisa, tapi manual banget gitu Pak. Makanya kita tidak rekomendasikan untuk yang infra. Walaupun bisa, tapi butuh effort lebih dibandingkan kita membuat pemodelan untuk bangunan gedung. Oke. Kalau saran Bapak lebih baik pakai apa ya Pak? Coba Bapak bisa searching ya, misalnya untuk yang dengan menggunakan infra itu kan cukup banyak. Bisa menggunakan aplikasi A atau aplikasi B atau C, nanti Bapak bisa search aja. Misalnya untuk pemodelan khusus bangunan infra, jalan dan jembatan itu pasti ada Pak. Oke. Ya, nanti untuk optimalnya nanti Bapak bisa learning by googling aja ya Pak ya. Itu juga banyak referensinya Pak. Kalau kita memang fokus untuk bangunan gedung gitu Pak. Oke. Nanti kalau misalnya ada link yang kata Bapak ada sharing lesson-nya tentang infra ini, ntar siapa tahu klop saya bisa pelajarin Pak ya, di-share aja Pak ya. Siap, nanti Bapak bisa ini ya Pak ya, bisa nanti coba japri di WhatsApp grup ya Pak. Kan Bapak masuk ke dalam WhatsApp grup ya, nanti kita bisa jelaskan di situ. Karena konteksnya di luar yang kita workshop hari ini khusus untuk bangunan gedung gitu Pak. Betul. Ya Pak ya, nanti kita bisa sharing di WhatsApp grup ya, di luar yang konteks gedungnya Pak. Siap. Ya, Terima kasih Pak. Yodi. Yo Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang lain yang khusus untuk yang gedung ya? Kita bisa diskusi mungkin sampai nanti di jam 11.30 maksimal, karena ada ibadah sholat Jumat ya, bagi Bapak Ibu yang sholat Jumat. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu kira-kira untuk yang tadi penjelasannya saya, sudah masuk ini ya,
sudah masuk ya untuk metodenya dan trik-triknya bagaimana membuat pemodelan tadi di PDF drawing dan kemudian scale PDF-nya juga seperti apa. Tadi juga yang dari Ibu Juwana Rita itu kan kenapa nggak per grid gitu ya? Karena tadi juga sudah terjawab, saya ingin mengunci perimeter sisi terluarnya itu supaya panjang total bangunannya itu nggak berubah gitu. Misalnya tadi 378 meter tetap 378. Kalau misalnya per grid bisa jadi nanti ujung ke ujungnya itu bisa plus atau minus dari panjang aktual bangunannya tersebut gitu. Makanya kita ambil ujung ke ujung. Oke, jadi triknya kira-kira untuk yang PDF mempercepat proses seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak usah bingung lagi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi Kubikos ataupun belum. Jadi kita memang fleksibel, bisa menggunakan nanti sumbernya gambar PDF, bisa menggunakan sumber gambar DWG. Nah tadi juga pertanyaan dari Ibu Monica atau siapa tadi ya, kenapa nggak menggunakan auto identify atau misalnya pick axis atau pick label. Di sini juga hati-hati juga Bapak Ibu. Sebenarnya gambar CAD pun itu tidak mutlak kita juga bisa menggunakan auto identify ya. Karena kan auto identify yang di aplikasi Kubikos ini cenderungnya itu adalah gambar CAD yang sudah rapi secara manajemen layer. Jadi garis kolomnya itu layer sendiri, teksnya kolom itu layernya sendiri, garisnya balok itu layernya sendiri, teksnya balok itu layernya sendiri, itu baru optimal. Kalau misalnya dia tidak gitu, misalnya contoh layernya juga manajemen layernya belum optimal, tetap ada kombinasi antara auto identify dan manualnya gitu Bapak Ibu. Nah kalau yang tadi PDF sesuai kesimpulan kita tidak direkomendasikan manual. Karena itu tadi isu yang scale PDF incorrect tadi ya gitu Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya tidak ada, di sini saya coba menjelaskan sedikit di luar konteks kita untuk yang ini ya Bapak Ibu, konteks untuk kita diskusi. Jadi di luar teknis. Oke, ini sebenarnya kita memiliki konteks untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan basic training, kemudian sudah tes dan skornya itu sudah misalnya di atas 60 ya kalau nggak salah, itu kita akan mengeluarkan sertifikasi basic. Nah, itu kalau misalnya berupa website bisa dicek di glodonedu.com. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengecek langsung sertifikatnya yang misalnya merasa belum dapat tapi udah merasa lulus tes dan sebagainya, ini bisa coba di scan barcode-nya yang di layar apakah sudah ada sertifikatnya Bapak Ibu. Terutama yang sebelum bulan Maret ya. Untuk yang basic trainingnya di bulan Maret atau April, itu ada kemungkinan sesuai dengan schedule setiap tanggal 18 ya kalau tidak salah. Nah itu 18 setiap bulan. Jadi yang sebelum bulan Maret yang pernah mengikuti tes basic training itu bisa dicek sertifikatnya. Nah kemudian juga di sini ada promo. Ada promo juga nih Bapak Ibu. Lumayan lah buat untuk nambah-nambah uang jajan untuk mudik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mudik. Jadi ini sebenarnya aktivitas media sosialnya kita, itu terutama di Instagram sama LinkedIn. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman Bapak Ibu yang memiliki sertifikat. Jadi di-upload sertifikatnya di di Instagramnya kita dengan hashtag I'm BIM50 Certificate. Nah kemudian atau Glodon Indonesia ini Bapak Ibu bisa screenshot. Nanti itu kita bisa mendapatkan voucher e-wallet, misalnya seperti OVO atau misalnya seperti GoPay, itu per masing-masing untuk pemenangnya yang beruntung itu 200.000. Ya lumayan lah Bapak Ibu ya, misalnya untuk nambah-nambah uang saku. Nah itu nanti pengumumannya itu akan diumumkan di Instagramnya kita, itu pada tanggal 29 April, pas startnya cuti bersama. Oke, Bapak Ibu, ini di luar teknisnya kita tadi ya. Untuk sertifikat yang sebelum Maret, kalau nggak dikirim ke masing-masing, Pak? Harus Bapak bisa cek ya, Pak. Nanti biasanya itu Bapak cek aja di websitenya kita, Glodon Edu. Bapak cek nama yang terdaftar, misalnya namanya Pak Fauzi gitu ya. Kemudian tanggal lahirnya juga sesuai dengan yang ikut training kemarin. Nah, itu ya. Bapak coba ketik aja di situ, Pak. Kemudian dicek. Nanti kalau memang ada bisa di-download ya Pak, gitu. Oh gitu. Ya, jadi misalnya contoh alamatnya ya? Google apa Pak? Glodon Edu tanpa spasi ya Pak. Education glodonedu.com Pak.
Oh, .edu.com ya. Ya. Oke, makasih. Tapi ini syaratnya kalau misalnya Bapak merasa bahwa kemarin skornya sudah di atas 60 ya gitu. Sudah, kayaknya 80% saya. Siap, oke Pak, bisa dicek di glodonedu ya Pak ya, .com. Ya. Ya, nanti diisi nama dan tanggal lahirnya, Bapak klik submit, nanti akan muncul sertifikatnya gitu Pak. Oke, ya, makasih. Oke, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada ini lagi, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon bantuannya untuk mengisi feedback ya Bapak Ibu, mengisi feedback. Misalnya nanti untuk yang workshop berikutnya, kita di tiap bulan ini kan ada schedule workshop ya Bapak Ibu. Schedule workshop, nanti Bapak Ibu juga bisa mengisi maunya nanti untuk yang berikutnya itu kontennya tentang apa gitu. Nanti bisa kita simulasikan atau kita persiapkan materinya. Jadi materi itu bisa dari kita, idenya juga bisa dari Bapak Ibu juga dengan cara mengisi yang link feedback yang sudah ini ya, yang sudah kita yang sudah kita share di chatnya Zoom. Nah, Bapak Ibu bisa diisi link feedback-nya, itu namanya judulnya link feedback 2022, bisa diisi ya Bapak Ibu. Nanti bisa diusulkan maunya apa nih gitu untuk yang kedepannya, entah itu buat untuk progres, atau misalnya dari modeling nih mau ngecek progres di lapangan gitu misalnya, yang sudah tercor berapa kubik, yang besinya yang sudah terpasang berapa ton gitu ya, sesuai dengan aktual yang terpasang. Itu nanti mungkin bisa next ke depannya kita buat workshop, atau nanti Bapak Ibu bisa usul, Reza, tolong dong dibikinkan workshop buat untuk misalnya rough foundation misalnya, karena rough foundation itu ngitungnya besinya misalnya susah, itu Bapak Ibu bisa mengusulkan. Atau misalnya workshop buat baja, struktur baja nih, bagaimana melakukan proses pemodelan struktur baja, karena kan bangunan gedung itu nggak hanya beton besi bekisting, misalnya ada struktur bajanya juga, itu seperti apa. Nah, nanti ide-ide di situ Bapak Ibu bisa tulis di link feedback-nya kita ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi Bapak Ibu untuk yang workshop-nya kita, karena memang keterbatasan waktu, nanti Bapak Ibu jika ingin mengulang kembali ya materi yang kita pada hari ini, nanti akan kita share Zoom recording-nya itu di WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu yang sudah join di WhatsApp group, tolong jangan di-leave dulu. Nanti untuk recording-nya bisa kita share di WhatsApp group atau misalnya kita share di link OTP-nya kita. Jadi kita juga punya Glodon Teachable, namanya itu bisa kita share juga di Glodon Teachable. Sama seperti yang Bapak Ibu pernah mengikuti workshop tentang calculation rules ya, yang di periode bulan Februari workshopnya kita itu kan videonya sudah ada di websitenya kita, itu namanya Glodon Teachable. Nah, yang Bapak Ibu download untuk installer dan sebagainya untuk persiapan hari ini, itu kan masuknya ke Glodon Teachable, itu juga sudah ada di sana. Oke, Bapak Ibu, itu dia yang dapat saya sampaikan metode-metode dari gambar PDF pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat saya dan juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu untuk alternatif membuat pemodelan ya, selain tadi gambar CAD gitu. Jadi trik-triknya juga sudah dapat. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang salah dari saya dan tim saya di WhatsApp Group. Selamat siang Bapak Ibu, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang sudah join. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti recordingnya kita convert dulu ya ke dalam format MP4. Nanti baru kita share di Glodon Teachable ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya, Pak Michael, Bu Juanita, Bu Sujayati, semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa feedback-nya diisi ya Bapak Ibu sebelum leave Zoom. Nanti biar diusulin itu workshop yang ke depan kontennya apa gitu. Terima kasih juga Bu Angel, Bu Erna dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aris, terima kasih.